spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger. Cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus satu papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata
kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi-pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan.
Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah dikeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh, dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng
sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama, tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih.
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari Stand Cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri. Aku pakai 1 genggam ya, kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih.
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari Stand Cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih,
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih,
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih,
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah dikeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa.
Selanjutnya bawang putih juga ya, diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya.
Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Left yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Left yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih,
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cooper juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis.
Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya.
Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya.
Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget.
Cara buatnya dijamin nggak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama, tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya, diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya
hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan.
Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya. Aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar.
Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat.
Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama, tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah dikeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong.
cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung.
Untuk kencurnya aku pakai 1 potong dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya. Sudah halus ya, kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya, kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi-pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang.
Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh.
Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis, saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat, dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat.
Panaskan minyak lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya.
Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Love yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya. Sudah halus ya, kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya.
Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya. Kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya.
Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis, saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat, dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi.
Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai
Glass Electric Blender Set dari ID Love yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi, 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Love yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya.
Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita
pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk.
Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus satu papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya. Aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi.
Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya, kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi, 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati.
Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini.
Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat, dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera.
Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus satu papan aja, kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya. Aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya.
Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi, 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini.
Oke, pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa.
Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus satu papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya.
Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata, kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya.
hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah dikeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger. Cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus satu papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata
kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi-pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama, tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih.
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri. Aku pakai 1 genggam ya, kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih.
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih,
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih,
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Lab yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa.
Selanjutnya bawang putih juga ya, diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya.
Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger. Cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih.
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari Stand Cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini lalu kita goreng dalam minyak panas ya hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih.
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih. Pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama, tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih.
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah dikeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger. Cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri. Aku pakai 1 genggam ya, kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama, tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih.
cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek boleh diulek. Nih cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya.
Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari Stanley Cooper juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja.
Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Left yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Left yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang.
secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Kayak asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama, tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh,
Kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita. Informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pasti kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga.
Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus satu papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret dan pastinya super tajam banget. Lanjut untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh. Gula pasirnya 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri.
Aku pakai 1 genggam ya, kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi, 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multi pan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini.
pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah digeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari di dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa.
Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus satu papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar. Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut, siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya.
Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata, kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat. Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama tahu kuning dipotong-potong aja ya sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya.
hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya. Langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis, saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat, dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja.
Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau saya pakai 2 buah, dipotong serong. Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Masak sampai bumbunya meresap, tapi jangan sampai terlalu menyusut ya, karena di sini lebih enak kalau kita pakai kuah. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan sajikan. Oseng, tahu tempe sarden yang enak, super seger, cocok banget untuk menu sahur ataupun buka puasa. Ini asli super simple, rasanya enak banget. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak banget dan pastinya bikin nagih ya. Langkah pertama, siapkan tempe yang udah dikukus 1 papan aja. Kemudian dipotong-potong ya. Untuk pisaunya aku pakai pisau set dari ID Life yang tipe IL163 ya. Ini pisau full stainless, anti karat, anti baret, dan pastinya super tajam banget. Lanjut, untuk tahunya aku pakai 2 buah. Ini sama juga udah dikukus atau boleh direbus ya. Kalau misalkan mau tambah tahu dan tempenya boleh ya, aku pakai seadanya di rumah ini. Lanjut, ada tomat, aku pakai 2 buah, dipotong-potong aja kasar.
Kalau ada tomat hijau lebih mantul lagi ya teman-teman. Kebetulan nggak punya tomat hijau, adanya yang merah, jadi nggak masalah. Dan ini ada cabai hijau 4 buah. Ini cabai hijaunya agak layu ya, tapi nggak masalah karena cabai lagi mahal banget. Jangan suka buang-buang bumbu ya teman-teman, harus berhemat. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Ada bawang putih, aku pakai 4 siung. Untuk kencurnya aku pakai 1 potong, dibelah jadi 2. Cabai rawitnya 5 buah. Kalau suka pedas boleh nambah ya. Cabai merahnya aku pakai 5 buah, buang bijinya ya. Kemudian untuk bawang merahnya aku pakai 7 siung. Bawang merah ini juga mahal banget. Lalu ada garam 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lalu kita tuang sedikit air dan kita akan proses sampai halus. Untuk blendernya di sini aku pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini tuh super bagus banget, menghaluskan dengan cepet ya bumbu-bumbu. Mau buat jus buah juga bisa ya, karena gelasnya ada 3, yang satu tuh besar. Nah ini dia hasilnya, sudah halus ya. Kita akan keluarkan bumbunya. Lanjut siapkan wadah, kemudian kita masukkan tahu dan tempe yang udah dipotong-potong tadi. Lalu ada udang, di sini aku pakai kurang lebih 200 gram, udah dibuang kepalanya ya. Lalu ada teri, aku pakai 1 genggam ya kurang lebihnya. Kemudian ada lam toro, ini beli 5.000 ya, dapat segini banyak. Oke, kita sisihkan lagi biar muat ya, karena ini bahannya sangat banyak. Ada kemangi 1 ikat kecil ya, diambil daunnya aja. Kemudian masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian ada kelapa parut, aku pakai setengah butir ya. Ini kelapanya pakai yang muda biar enak. Kemudian tuang bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Beneran ini mantul banget aromanya. Oke, bisa kita aduk-aduk biar bumbunya itu merata ya. Masak sebanyak ini bisa jadi 2 harian ya teman-teman. Lumayan berhemat, sekali masak bisa untuk 2 hari. Oke, setelah merata kita bisa bungkus ya. Di sini aku akan bungkus menggunakan daun pisang. Secukupnya aja, mau berapa banyak ya, sesuaikan dengan selera. Kalau mau hasilnya banyak banget, boleh dibungkus kecil-kecil ya. Nah, aku tambahkan cabai rawit utuh di bagian atas. Ini jadi kalau anak-anak yang nggak suka pedas bisa dihindarin ya. Kalau untuk kita-kita yang suka pedas, bisa untuk tambahan ceplus-ceplusan, enak banget pastinya. Oke, kita bungkus dan sematkan lidi di bagian tengahnya ya. Sangat gampang banget. Cara buatnya dijamin gak ribet ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan terus sampai selesai. Kita rapikan dulu di bagian atasnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Sangat banyak banget, bisa dilihat.
Oke, lanjut kita panaskan panci pengukus. Di sini aku pakai multipan cookware dari ID Lab yang tipe IL24MP ya. Kita masukkan secukupnya aja, kemudian kita kukus ya sampai matang. Ini panci pengukusnya bisa untuk merebus, mengukus, menggoreng ya, dan lain-lain. Oke, kita masak sampai matang. Dan ini dia hasilnya, super harum dan wangi banget botoknya ya. Oke, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oh ya, waktu mengukusnya sesuaikan dengan selera ya. Di sini aku ngukusnya kurang lebih 25 menit. Ini udah tanak, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan panas kompor masing-masing ya. Oke, ini hasilnya, kita akan langsung buka ya. Asli ini sedap banget, jadi nggak sabar pengen ngambil nasi. Makan sama ini aja udah enak banget loh teman-teman, apalagi kalau ditambah kerupuk. Oh, makin mantul banget. Oke, langsung aja kita nikmati ya. Ambil nasi yang udah dingin. Nah, seperti ini aja. Kemudian kita nikmati. Asli deh, ini enak banget teman-teman. Oke, sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini. Pertama, tahu kuning dipotong-potong aja ya, sesuai selera. Ini. Lalu kita goreng dalam minyak panas ya, hingga matang dan berkulit. Oke, setelah matang kita boleh angkat dan tiriskan. Selanjutnya ini ada bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan pete serta lengkuas. Bawang merah cukup diiris-iris tipis aja seperti biasa. Selanjutnya bawang putih juga ya, diiris-iris tipis. Kalau teman-teman suka diulek, boleh diulek ya. Oke, ini cabai merahnya langsung diiris serong. Cabai rawitnya saya iris serong juga. Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putihnya hingga harum. Oke, setelah itu masukkan cabai merah dan cabai rawit, lengkuas yang udah dikeprek, dan pete. Aduk-aduk hingga harum ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita masukkan tahu kuning yang udah digoreng tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Kita tambahkan garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, kemudian kaldu bubuk setengah sendok teh dan merica bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tambahkan air secukupnya. Oke, kita akan tambahkan kemangi ya. Jadi kita pakai kemangi yang udah diambil daunnya atau pucuk yang masih muda ya, langsung diaduk-aduk hingga merata. Ada saus tiram, kita pakai secukupnya aja ya. Lalu kecap manis saya pakai 2 sendok makan ya kira-kiranya. Oke, tumis tahu kemangi yang enak banget, super simple dan pastinya enak banget untuk menu sarapan hari ini. Sarapan super simple ya, di saat kita lagi bosen makan ikan atau daging-daging atau ayam ya. Jadi makannya tahu aja, lebih enak, lebih hemat dan pastinya juga bergizi ya. Oke, masak hingga bumbu meresap. Setelah itu kita boleh angkat dan sajikan. Ini wangi dari pete dan daun kemangi sangat-sangat menggugah selera. Oke, langsung aja kita sajikan tumis tahu kemangi ala dapur lagi. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat updatean terbaru dari Dapur Lagi dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya karena di sini kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari di Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak, super simple untuk buka puasa maupun sahur. Pengen tahu kita mau buat apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan tahu putih. Saya pakai ukuran kecil, lalu potong-potong ya. Saya menggunakan pisau dan spatula dari stand cookware. Selanjutnya, goreng sampai berwarna kecoklatan ya. Di sini saya menggunakan wajan dan spatulanya dari stand cookware juga ya. Lanjut, di sini saya ada tambahan bahan tempe ukuran kecil seperti ini, sama juga kita potong dadu ya. Lalu kita tambahkan pada wajan dan masak sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 3 siung aja. Lalu bawang putihnya saya pakai 2 siung, diiris-iris tipis juga. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 2 buah, dipotong serong.
Cabai merahnya 1 buah aja. Kemudian ada 1 buah tomat. Panaskan minyak, lalu tumis bumbu yang diiris-iris tadi. Tambahkan daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Lalu ada cabai rawit utuh, tambahkan sesukanya ya. Kemudian tahu dan tempe masuk. Tomat masuk juga. Lalu di sini saya ada tambahan sarden ikan. Teman-teman boleh pakai merek apa aja sesuai dengan selera. Lalu tambahkan sedikit air biar semua bahan terserap pada bumbunya ya. Masak sampai bumbunya meresap dan agak menyusut. Karena ada tambahan bahan, jadi saya tambahkan gula pasir dan juga garam ya, masing-masing setengah sendok teh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan menu yang sederhana tapi ini tuh enak